Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada modul 2.1.A.5 ruang kolaborasi modul 2.1 akan dipresentasikan oleh grup kedua. Kami, kelompok kedua, akan mempresentasikan hasil analisis implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Dan tentunya kelompok kami selalu ditemani oleh Ibu Fasilitator Ibu Destina MPD, pengajar praktik dari kelompok B1 Ibu Nunung Nurhayati SPD MPD, dan pengajar praktik dari kelompok B2 Ibu Hajah Rika Rahmita Sujatma SPD MN. Dan tentunya anggota dari kelompok kedua ada saya, Apriani Ayu Herningsi, dan ada Ibu Ismi Zakia serta Ibu Miranti Puji Lestari. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menganalisis hasil dari situasi ketiga untuk jenjang SMP. Terdapat seorang guru SMP bernama Pak Dudidam ingin mengajarkan murid-muridnya tentang materi iklan. Tujuan pembelajarannya adalah murid-murid dapat menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari iklan tentang produk dan jasa. Lalu, Pak Dudidam membuat skenario pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, Pak Dudidam melakukan diskusi untuk seluruh kelas di awal pembelajaran. Dengan melakukan diskusi, Pak Dudidam ingin memperkenalkan murid pada topik tentang iklan dengan menggunakan beberapa pertanyaan pemandu. Skenario yang kedua, dengan kerja individu atau pasangan, Pak Dudidam meminta murid melakukan kegiatan tulis, berbagi dengan pasangan atau berbagi dengan pasangan yang lain. Secara individu, Pak Dudidam meminta murid untuk menulis 3 hingga 5 iklan yang menarik bagi mereka. Kemudian mereka akan berbagi dengan apa yang mereka tuliskan dengan satu teman yang lainnya secara berpasangan. Saat berbagi, mereka boleh menambahkan pendapat. Setiap pasangan kemudian berbagi dengan pasangan lain. Setelah itu, Pak Dudidam melakukan diskusi dengan seluruh kelas. Kemudian, Pak Dudidam akhirnya akan memperjelas konsep dan istilah periklanan sesuai kebutuhan. Skenario yang ketiga, dengan melakukan kerja kelompok kecil. Murid akan diminta untuk membentuk kelompok yang terdiri dari 4-5 orang untuk mendiskusikan kelebihan dan kekurangan berbagai jenis iklan. Setiap kelompok akan diberikan selembar kertas, dan setiap lembar kertas grafik memiliki T-chart untuk menuliskan kelebihan dan kekurangan untuk iklan tertentu. Setiap kelompok akan melakukan brainstorming dan mencatat 2 kelebihan dan 2 kekurangan. Dengan menggunakan isyarat yang diberikan guru, setiap kelompok kemudian pindah ke meja kelompok lainnya. Mereka membaca masukan yang telah ditulis sebelumnya dan menambahkan 2 kelebihan dan kekurangan lagi. Dan akan terus berlanjut demikian sampai setiap kelompok memiliki kesempatan untuk membahas semua jenis iklan. Skenario yang keempat, Pak Dudidam mengumpulkan kembali murid sebagai satu kelompok besar. Ia memfasilitasi diskusi yang diperlukan untuk memperjelas atau memperluas pemahaman konsep. Skenario yang kelima, Pak Dudidam memberikan tugas individu dengan membedakan penugasannya sesuai dengan kemampuan murid. Tugas yang harus dikerjakan murid seperti membuat iklan yang secara efektif mempromosikan produk atau jasa ataupun acara sesuai dengan yang dijelaskan dalam skenario yang diberikan. Skenario yang keenam, Pak Dudidam menetapkan skenario tugas yang berjenjang sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman konsep murid. Perbedaan skenarionya, untuk skenario pertama bersifat lebih konkret dan terstruktur. Skenario kedua kurang terstruktur dan lebih terbuka. Dan skenario ketiga bersifat konseptual dan terbuka dan membutuhkan sebuah riset. Skenario yang ketujuh, Pak Dudidam mendorong murid untuk memilih lokasi di kelas untuk mendukung cara mereka belajar dengan baik.
Misalnya dengan sendirian di tempat yang tenang, dekat teman untuk memudahkan bertanya, atau di area ruangan yang lebih ramai bersama murid lain untuk memungkinkan mereka saling berbagi ide. Pertanyaan pertama, dari skenario pembelajaran yang telah ditelaah oleh kelompok kedua, hasil analisisnya adalah Padu Didam sudah berusaha memenuhi 3 aspek kebutuhan belajar murid yang terdiri dari 1. Kesiapan belajar, 2. Minat belajar murid, dan yang ketiga profil belajar murid. Hasil analisis kesiapan belajar murid. Di awal pembelajaran, Padu Didam memberikan pertanyaan pemandu untuk memperkenalkan murid pada topik tentang iklan. Kemudian, Padu Didam juga menetapkan skenario tugas berjenjang disesuaikan dengan pemahaman konsep dari murid-muridnya. Berikutnya, hasil analisis kebutuhan minat belajar murid. Di sini, Padu Didam meminta murid untuk melakukan kegiatan tulis, berbagi dengan pasangan lain, dan meminta murid untuk menuliskan 3-5 iklan yang menarik bagi mereka. Kemudian, Padu Didam memberikan tugas dengan membedakan penugasannya sesuai dengan kemampuan murid. Yang ketiga, hasil analisis untuk kebutuhan profil belajar murid. Di sini, Padu Didam sudah mendorong murid untuk memilih lokasi yang mendukung cara belajar mereka dengan beberapa cara. Yang pertama, mengerjakan sendirian di tempat tenang. Yang kedua, dekat dengan teman untuk memudahkan bertanya jika bingung. Dan yang ketiga, di area yang lebih ramai bersama-sama murid yang lain agar bisa berbagi ide. Hasil analisis untuk menjawab pertanyaan kedua, Padu Didam sudah melakukan strategi pembelajaran berdiferensiasi seperti melakukan diferensiasi konten, lalu diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Berikut penjelasan pembelajaran diferensiasi yang dilakukan oleh Padu Didam. Untuk diferensiasi konten, di sini murid sudah dapat membedakan tentang bahan belajar dan menangkap makna secara kontekstual. Lalu kemudian Padu Didam menggunakan daftar iklan di setiap masing-masing kelompok sebagai contoh dengan membagikan kertas grafik T-chart untuk menuliskan kelebihan dan kekurangan untuk jenis iklan. Kemudian diferensiasi proses. Dalam pembelajaran, Padu Didam telah mengembangkan kegiatan pembelajaran yang bervariasi, tidak membosankan, dengan tujuan agar murid lebih aktif dan gaya belajar menjadi beragam. Kemudian ada diferensiasi produk. Di sini murid membuat iklan untuk mempromosikan produk, jasa, ataupun acara sesuai dengan yang dijelaskan dalam skenario. Kegiatan ini dapat memungkinkan nantinya akan menghasilkan beragam produk iklan sesuai dengan kenyamanan dan minat murid. Hasil analisis dari pertanyaan ketiga, Pak Didam sudah melakukan penilaian Assessment for Learning, Assessment as Learning, dan Assessment of Learning. Assessment for Learning, dengan adanya kelompok kecil, lalu melakukan observasi, memantau pemahaman murid selama berlangsungnya proses pembelajaran. Dengan hal itu biasanya akan digunakan sebagai dasar untuk melakukan proses perbaikan proses belajar dan mengajar. Assessment as Learning. Diskusi kelas bisa dijadikan untuk memperjelas materi dengan melibatkan murid secara aktif dan melakukan proses penilaian dalam proses belajar merupakan fungsi dari penilaian formatif. Assessment of Learning. Penilaian yang dilakukan setelah proses pembelajaran selesai, yaitu membuat iklan sesuai dengan kemampuan dan minat murid. Demikian hasil presentasi dari kelompok kedua. Mari kita sukseskan pembelajaran berdiferensiasi. Salam guru penggerak.